Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita masih belajar di tema 5 tentang ekosistem dan masih di subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan kita menggabungkan dua pembelajaran, yaitu pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.7 yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Pada muatan pelajaran PPKN di 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Dan pada muatan pelajaran IPS di 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Fokus belajar kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mencari fakta dan informasi dari teks non-fiksi serta aktivitas perekonomian masyarakat. Mengidentifikasi aktivitas perekonomian masyarakat setempat, menjelaskan ketampakan alam asli dan buatan, dan mencari manfaat persatuan dan kesatuan pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan tepat. Nah, sekarang coba kita simak teks berikut ini. Sistem irigasi Subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klan subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal pesawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah kalian membaca teks tentang subak tadi, sekarang buatlah ringkasan berdasarkan bacaan tersebut. Dengan menggunakan pokok pikiran dan informasi penting tersebut, buatlah sebuah ringkasan.
Tuliskan ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tuliskan ringkasanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya coba kalian membaca kembali di dalam hati dan mengikuti alur bacaan berikut ini. Baca dengan cermat ya. Nah, bagaimana? Kalian bisa mengikuti alur bacaan tersebut kan? Apa sih isi bacaannya? Bekerja samalah bersama orang tuamu. Berdasarkan bacaan tadi, lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan anggota keluargamu. Diskusikan manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Kemudian, hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Lalu, berikan contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.